Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Sofi Nurlaili, NIM 190810301069 dari kelas Akuntansi Perbankan A Universitas Jember. Di sini saya akan memaparkan beberapa materi terkait isi laporan keuangan perusahaan perbankan konvensional, yaitu PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk atau yang biasa disebut dengan BNI. Nah, selanjutnya materi apa sih yang akan saya bahas? Berikut. Yang pertama yaitu profil singkat Bank BNI. 2. Penjelasan penghimpunan dana Bank BNI. 3. Penjelasan mengenai pembiayaan yang disalurkan BNI. 4. Penjelasan mengenai pendapatan bank, baik pendapatan utama ataupun pendapatan lainnya dari BNI. Dan yang terakhir yaitu penjelasan mengenai kinerja keuangan dan kesehatan Bank BNI. Untuk yang pertama yaitu penjelasan terkait dari profil singkat BNI. Nah, kita dapat mengetahui pada slide ini dari slogan BNI yaitu melayani negeri kebanggaan bangsa, di mana slogan ini merupakan filosofi dan visi perusahaan untuk memberikan high impact yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Di mana sebagai bank pertama di Indonesia yang berdiri pada tanggal 5 Juli 1946, BNI ini dikenal oleh masyarakat dengan nama BNI 46. Maka pemilihan angka 46 ini sebagai logo BNI berguna semakin memperkuat signature korporat sebagai bank milik pemerintah yang telah melayani pelayanan selama 75 tahun. Nah, untuk selanjutnya yaitu penjelasan mengenai visi dan misi dari Bank BNI. Untuk visinya sebagai berikut: menjadi lembaga keuangan yang terunggul dalam layanan dan kinerja secara berkelanjutan. Untuk misinya sebagai berikut ada 6 poin. Yang pertama yaitu memberikan layanan prima dan solusi digital kepada seluruh nasabah selaku mitra bisnis pilihan utama. 2. Memperkuat pelayanan internasional untuk mendukung kebutuhan mitra bisnis. 3. Meningkatkan nilai investasi yang unggul bagi investor. 4. Menciptakan kondisi terbaik bagi karyawan sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi. 5. Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab kepada lingkungan dan masyarakat. Dan yang terakhir yaitu menjadi acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola perusahaan yang baik bagi industri. Nah, kita dapat mengetahui bahwa Bank BNI ini sudah terdaftar di Bursa Efek sejak tahun 1966, Bursa Efek Jakarta dan juga Bursa Efek Surabaya, di mana untuk saat ini sebanyak 60% saham BNI dimiliki oleh pemerintah Republik Indonesia, sedangkan untuk sisanya 40% dimiliki oleh masyarakat, baik individu maupun institusi domestik dan juga asing. Nah, BNI ini didukung oleh sejumlah perusahaan anak dalam rangka memperkuat layanan finansial secara terpadu, meliputi PT BNI Multifinance, PT BNI Sekuritas dan Entitas Anak, PT BNI Life Insurance, dan BNI Remittance Ltd. Nah, untuk selanjutnya yaitu data jaringan kantor, di mana BNI ini memiliki 1 kantor pusat, 17 kantor wilayah, 195 kantor cabang, 4 entitas anak, 1971 cabang pembantu, dan 16.385 ATM, 130 DG Customer Service, dan 9 jaringan kantor luar negeri. Nah, untuk pelayanan dari BNI ini sendiri, BNI menawarkan layanan penyimpanan dana maupun fasilitas pinjaman baik pada segmen korporasi, menengah maupun kecil, dan juga beberapa produk yang telah disesuaikan dengan kebutuhan nasabah, dari mulai sejak kecil, remaja, hingga dewasa, dan maupun hingga pensiun. Untuk kegiatan usaha BNI meliputi berbagai produk simpanan, produk pinjaman, serta berbagai layanan lainnya. Nah, untuk penjelasan untuk produk-produk dan jasa yang ditawarkan BNI akan ada di slide berikutnya. Nah, untuk saat ini penjelasan terkait dari aset BNI. Saat ini jumlah aset yang dimiliki oleh Bank BNI dapat kita lihat di slide ini sebanyak 964,84 triliun, di mana aset ini terdiri dari kas 13
saat ini penjelasan terkait dari aset BNI. Saat ini jumlah aset yang dimiliki oleh Bank BNI dapat kita lihat di slide ini sebanyak 964,84 triliun. Di mana aset ini terdiri dari kas 13 triliun sekian, giro Bank Indonesia 48 triliun, giro dari bank lainnya 19 triliun, dan jumlah lainnya yang tertera pada slide ini. Untuk tagihan-tagihan lainnya, yaitu tagihan baik, tagihan akseptasi, dan tagihan derivatif, penempatan obligasi, biaya-biaya yang dibayar di muka, dan juga aset tetap beserta aset hak guna yang telah dikurangi dengan akumulasi penyusutan, seperti di slide berikut. Untuk aset ini dapat kita lihat di laporan posisi keuangan konsolidasi dari PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk. Nah, untuk yang kedua, pembahasan yang kedua yaitu terkait penghimpunan dana dari Bank BNI. Untuk Bank BNI ini menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito jangka, tabungan, dan bentuk lainnya yang dipersamakan itu. Nah, untuk komposisi dari perhimpunan dana atau simpanan nasabah BNI dapat kita lihat di slide berikut ini. Untuk tahun 2020, komposisinya giro sebesar 35%, tabungan 33,5%, deposito 31,5%. Untuk di tahun 2021, giro sebesar 38,6%, untuk tabungan 30,8%, dan deposito 30,6%. Nah, untuk nominal dari simpanan sebagai berikut. Giro sebesar 281.398 miliar, tabungan 224.670 miliar, dan untuk deposito 223.101 miliar. Untuk rupiahnya dan juga sesuai mata uang asing dapat kita lihat di slide berikut ini. Nah, untuk selanjutnya yaitu pembiayaan yang ditawarkan oleh Bank BNI, di mana pembiayaan yang disalurkan BNI untuk tahun 2021 sebesar 581,5 triliun, di mana hal ini tumbuh sebesar 5,4% years dari 551,8 triliun, di mana penyaluran kredit BNI ini terutama ditopang oleh segmen korporasi, segmen bisnis kecil antara lain program kredit usaha rakyat atau KUR, dan segmen bisnis konsumer yang sebagian besar disalurkan dalam bentuk pemilikan rumah dan payroll loan. Nah, untuk nominal dari kredit per segmen sebagai berikut. Dapat kita lihat pada slide ini, korporasi sebesar 229.028 miliar, untuk yang menengah 99.132 miliar, untuk usaha kecil 95.752 miliar, konsumer 99.028 miliar, untuk penempatan di luar negeri, kredit yang diberikan kepada bank-bank luar negeri sebesar 58.446, dan juga untuk perusahaan anak lainnya sebesar 1.050 miliar. Untuk nilai nominal berupa falas ataupun rupiah dapat dibaca pada slide ini. Nah, selain itu BNI juga untuk bentuk pinjaman yang diberikan atau bentuk istilahnya kredit itu dapat dibagi sebagai berikut. Yang pertama yaitu bentuk kredit modal kerja, kredit investasi, kredit konsumen, kredit sindikasi, kredit karyawan, dan juga kredit program pemerintah. Nah, untuk kredit modal kerja memiliki porsi terbesar pada portofolio kredit BNI secara kotornya, yaitu sebesar 53,5% dan 48,7% untuk tahun 2021 dan 2020. Sedangkan secara kumulatif, portofolio kredit tersebut terdiversifikasi dengan baik dengan kontribusi dari jenis yang lain
porsi yang besar yaitu kredit investasi 22,6%, kredit konsumen sebesar 16,4%, dan kredit sindikasi 6,8% di tahun 2021. Nah, untuk lebih jelasnya ada di slide ini. Nah, selain itu ini juga dapat bisa per sektor ekonominya seperti perdagangan, perindustrian, pertanian, jasa dunia usaha, konstruksi, pengangkutan, pergudangan dan komunikasi, listrik, gas dan air, jasa pelayanan sosial, pertambangan, lain-lain, dan juga cadangan kerugian penurunan nilai. Nah, untuk jumlah netonya kredit per sektor ekonomi sebesar 532.141 untuk tahun 2021. Nah, selain itu untuk pembiayaan yang diberikan untuk cabang di luar negeri sebagai berikut untuk komposisinya. BNI di New York, ada BNI London, BNI Tokyo, BNI Hong Kong, BNI Singapura, dan BNI Seoul. Nah, untuk nilainya sebagai berikut. Di sini saya menyajikan dalam kurun waktu 3 tahun, yaitu mulai tahun 2019 hingga 2021. Nah, selain itu tadi saya jelaskan juga untuk pinjaman karyawan, di mana pinjaman karyawan ini adalah pinjaman yang diberikan kepada karyawan dengan tingkat bunga sebesar 3% hingga 5%. Untuk pembiayaan pada karyawan ini ditujukan untuk pembelian rumah dan keperluan lainnya, di mana diberi jangka waktu berkisar antara 1 tahun hingga 20 tahun. Untuk pembayaran pokok pinjaman dan bunga dilunasi melalui pemotongan gaji setiap bulannya. Selain itu, untuk kredit program dari pemerintah terdiri dari kredit ketanahan pangan, two-step loan atau TSL, dan juga kredit usaha, pembibitan sapi atau KUPS, dan revitalisasi perkebunan yang dapat didanai sebagian dan atau seluruhnya oleh pemerintah. Nah, selain itu untuk pembiayaan lainnya yang diberikan pada BNI, di mana BNI ini memiliki perjanjian pembiayaan dengan beberapa lembaga pembiayaan untuk membiayai kepemilikan kendaraan bermotor sebesar 1.127.104 dan 1.610.532, di mana masing-masing pada tanggal 31 Desember 2021 dan juga 2020. Itu pendapatan dari Bank BNI, pembahasan terkait pendapatan utama dan juga pendapatan lainnya pada Bank BNI. Untuk pendapatan utama dari Bank BNI dapat kita lihat pada slide ini, di mana pendapatan utama dari Bank BNI yaitu pendapatan bunga dan juga pendapatan syariah. Untuk komposisinya sebagai berikut. Yang pertama yaitu karena pendapatan utama pembiayaan yaitu pinjaman yang diberikan. Jadi pendapatan dari bunga dari pinjaman yang diberikan untuk tahun 2020 sebesar 86,9%. Sedangkan pada 2021 86,2%. Untuk obligasi pemerintah dan efek-efeknya sebesar 9,9% untuk 2020, 2021 sebesar 10,7%. Untuk penempatan pada Bank Indonesia dan bank lainnya yaitu 1,9% tahun 2020 dan 2021 yaitu 1,3%. Dan untuk pendapatan lainnya yaitu vessel, ekspor, dan tagihan lainnya yaitu 1% 2020 dan 2021 sama. Margin pendapatan bagi hasil bonus syariah sebesar 2021 yaitu 0,7%, dan yang lain-lain yaitu sebesar 0,1%. Nah, jadi intinya pendapatan utama dari Bank BNI ini yaitu pendapatan dari bunga dan juga pendapatan syariah atau bagi hasil. Untuk nominal dari pendapatan utama dari pendapatan bunga dan juga pendapatan syariah, pendapatan bunga dapat kita lihat dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, di mana pendapatan bunga yaitu sebesar 49.692.623 dalam jutaan rupiah, dan untuk pendapatan syariah 333.264
dalam jutaan rupiah. Nah, untuk pendapatan lainnya yaitu seperti pendapatan operasional lainnya, yaitu provisi dan komisi lainnya, yaitu sebesar 8.943.427, laba dari entitas asosiasi 698.334, penerimaan kembali aset yang telah dihapus bukukan, baik yang mengalami keuntungan ataupun kerugian yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, sebesar 258.871 dikurangi dengan kerugian dari penjualan sebesar 4.078. Untuk aset keuangan yang diukur pada nilai wajar, di mana nilai wajar melalui laba rugi sebesar 1.719.534, dan juga ada pendapatan lainnya seperti laba selisih dari krus bersih sebesar 1.327.928, dan pendapatan operasional lain-lainnya yang tidak dapat diukur secara material sebesar 953.683. Selanjutnya yaitu pembahasan terakhir yaitu terkait kinerja dan juga tingkat kesehatan dari bank. Nah, pada tingkat kesehatan bank itu diukur berdasarkan 4 faktor sebagai berikut. Yang pertama yaitu profil resiko, yang kedua yaitu tata kelola, keempat rentabilitas, dan yang kelima yaitu permodalan. Nah, untuk penilaian pada tingkat kesehatan atau rasio-rasio keuangan pada Bank BNI sebagai berikut. Kita dapat melihat untuk modal dari keseluruhan yaitu capital equity ratio atau CAR, rasio kredit, pasar, dan juga operasional sebesar 19,7% pada tahun 2021. Sedangkan untuk kualitas, nah, untuk penilaian pada tingkat kesehatan atau rasio-rasio keuangan pada Bank BNI sebagai berikut. Kita dapat melihat untuk modal dari keseluruhan yaitu capital equity ratio atau CAR, rasio kredit, pasar, dan juga operasional sebesar 19,7% pada tahun 2021. Sedangkan untuk kualitas aset atau rasio kecukupan pencadangan kerugian terhadap pinjaman yang bermasalah sebesar 233,4%. Untuk profitabilitas sebesar 4,7% dengan return on asset 1,4% dan juga return on equity 10,4%. Untuk efisiensi sebesar beban operasional terhadap pendapatan operasional sebesar 81,2% dan cost to income atau CIR sebesar 43,3%. Sedangkan likuiditas 79,7% dan rasio intermediasi makrodensial sebesar 74,1%. Untuk kepatuhan, rasio kepatuhan sebesar GWM-nya sebesar 7,7%, GWM valuta asing sebesar 4%, posisi devisa neto 0,9%, dan untuk persentase pelanggaran BMK dan juga pelampauan BMK sebesar 0%, di mana dapat diambil kesimpulan bahwa pada Bank BNI ini untuk periode 31 Desember 2021 berada pada peringkat sehat karena secara umum dapat menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya, dan juga di mana pada faktor-faktor penilaian tadi seperti profil resiko, tata kelola, rentabilitas, dan permodalan itu secara umum bernilai baik.